Bab 1011, Pengorbanan dan Ujian Bayangan. Keheningan di dalam gerbang bukanlah keheningan biasa, melainkan keheningan yang penuh dengan gema aktivitas. Morgan berdiri di depan layar-layar monitor yang memancarkan grafik dan data yang tak dimengerti. Kepala para penjaga, seorang pria tua dengan mata setajam elang, menunjuk ke salah satu layar. Ini adalah jaringan komunikasi internal Wiwangsa, katanya, suaranya kering dan berwibawa. Dan ini adalah bagian yang paling rentan. Ordo Aeterna akan menyerang sistem ini terlebih dahulu. Mereka tidak mengincar uang, Morgan. Mereka mengincar informasi. Morgan menelan ludah. Informasi apa? Data penelitian Wiwangsa, jawab pria itu. Energi terbarukan, teknologi kuantum, dan yang paling penting, sebuah proyek yang kami sebut nihil. Teknologi yang mampu memanipulasi realitas digital, bahkan merusak jaringan paling aman sekalipun. Jika itu jatuh ke tangan Ordo Aeterna, mereka bisa menguasai dunia tanpa menembakkan satu peluru pun. Morgan merasakan beban itu menekan dadanya. Ia tidak hanya mewarisi perusahaan, tapi juga sebuah peperangan rahasia yang mengancam dunia. Di sisi lain kota, di gudang tua yang pengap, Kaisen menyeringai sambil memandangi Ryan yang pucat. Pintar juga teman-temanmu itu, gumamnya. Mereka menolak pancinganku. Ia mengangkat sebuah tongkat besi dan mengayunkannya, menghasilkan suara desingan di udara. Ryan menutup matanya rapat-rapat. Tapi, ada cara lain. Aku tahu kalian, anak-anak yatim piatu. Ikatan yang kalian bangun lebih kuat dari baja. Kaisen mengeluarkan ponsel Ryan. Ia mengetik beberapa kata, lalu mengirim sebuah video singkat. Video itu menampilkan Ryan yang berlutut, dengan air mata mengalir di pipinya, dan sebuah pesan teks tersembunyi yang hanya bisa diuraikan oleh Rayhan. Pesan itu berisi kode terenkripsi yang mengacu pada sebuah lokasi, yang tampaknya merupakan sebuah jebakan. Aku yakin Rayhan si jenius itu tidak akan tahan, bisik Kaisen penuh keyakinan. Dia akan melihat pesan tersembunyi itu sebagai sebuah tantangan. Di dalam gerbang, Morgan terhuyung mundur. Amelia baru saja menunjukkan kepadanya sebuah simulasi serangan siber. Pada simulasi itu, setiap pertahanan Wiwangsa runtuh dalam hitungan menit, dan data penting mulai bocor. Itulah yang akan terjadi jika kita tidak bertindak, kata Amelia. Kaisen sangat cerdas, dan ia punya tim peretas terbaik dari Ordo Aeterna. Tiba-tiba, sebuah alarm berbunyi. Layar monitor berkedip, menampilkan sebuah sinyal yang masuk. Apa itu? Tanya Morgan. Sinyal pelacak, jawab Amelia, wajahnya menegang. Seseorang telah menggunakan teknologi komunikasi yang seharusnya aman. Sinyal itu berasal dari timmu, dari Rayhan. Morgan merasa jantungnya berhenti berdetak. Ia melihat peta digital di layar, dan sebuah titik merah berkedip di luar kota. Titik itu bergerak, menuju ke arah utara. Kenapa dia melakukan itu? Kenapa dia mengungkapkan lokasinya? Tanya Morgan, suaranya panik. Sinyal ini bukan sinyal yang ia kirimkan, kata Amelia, matanya memindai data. Ini adalah sinyal yang diterima. Sinyal yang mengarahkannya ke suatu tempat. Seseorang telah mengirimkan umpan dan Rayhan, tanpa sadar, mengaktifkan jebakan itu saat ia mencoba membalas. Morgan merasa perutnya melilit. Ia tahu, Rayhan dan Vivi pasti ingin menyelamatkan Ryan. Ia telah memperingatkan mereka untuk tidak bertindak gegabah. Tapi, naluri persahabatan terkadang lebih kuat dari akal sehat. Morgan melangkah maju. Kita harus menyelamatkan mereka. Amelia menggelengkan kepala. Tidak, Morgan. Itu persis yang diinginkan Kaisen. Dia akan menggunakan teman-temanmu sebagai umpan untuk memancingmu keluar. Jika kamu pergi, kamu tidak hanya membahayakan dirimu, tetapi juga seluruh gerbang ini. Aku tidak peduli, kata Morgan, tekadnya mengeras. Mereka adalah keluargaku. Pria tua itu mengangguk, tatapannya menyetujui. Kamu telah membuktikan dirimu, Morgan. Kamu adalah pewaris yang layak. Namun, kamu harus mengerti bahwa perang ini tidak hanya tentang kekuatan, tetapi juga tentang pengorbanan. Kamu harus memilih, menyelamatkan teman-temanmu, atau melindungi apa yang telah dipercayakan kepadamu. Ada cara lain, kata Morgan, matanya menyala. Aku tidak akan mengorbankan salah satu. Aku akan menyelamatkan mereka, dan kemudian, aku akan menghancurkan Kaisen. Ia meminta Amelia menunjukkan kepadanya peta jaringan Wiwangsa, khususnya area yang paling rentan. Morgan duduk, matanya terfokus, pikirannya berpacu. Ia tidak tahu banyak tentang teknologi,
tetapi ia memiliki naluri yang tajam. Ia menemukan sebuah celah, sebuah keanehan dalam sistem yang tidak terlihat oleh mata awam. Sebuah titik data yang berkedip dengan aneh, tidak seperti yang lain. Ini, kata Morgan, menunjuk ke titik itu. Ini bukan sinyal, ini sebuah pintu belakang. Mereka tidak masuk, mereka keluar. Amelia dan pria tua itu saling pandang, terkejut. Morgan tidak hanya melihat data, tetapi ia melihat pola. Ia mulai menyadari bahwa ia memiliki kemampuan yang tidak ia sadari. Kemampuan untuk melihat koneksi yang tidak terlihat oleh orang lain. Sementara itu, Raihan dan Vivi melaju dengan kencang di jalanan yang sepi. Ponsel Raihan terus berkedip, menunjukkan arah ke sebuah pabrik tua yang terbengkalai. Raihan, berhenti, kata Vivi, wajahnya pucat. Ini terasa salah. Kita hampir sampai, kata Raihan, suaranya tegang. Aku tidak akan meninggalkan Rian. Vivi menghela napas. Ia tahu Raihan tidak akan mendengarkan. Ia meraih tasnya dan mengeluarkan sebuah drone mungil. Kalau begitu, kita harus bermain dengan aturan mereka, katanya. Kita akan mengirimkan sinyal palsu untuk mengalihkan perhatian Kaisen. Dan ketika kita masuk, aku akan menggunakan drone ini untuk mencari Rian. Raihan mengangguk setuju. Mereka berdua, yang dulunya adalah rival, kini menjadi rekan yang terikat oleh tujuan yang sama, persahabatan. Ketika mereka sampai di lokasi, sebuah gudang tua yang suram, Kaisen sudah menunggu di luar. Seringai dinginnya membeku di udara. Aku tidak mengira kau akan datang, katanya kepada Raihan. Dan kau membawa mantan kekasih Morgan. Ini akan menjadi pesta yang sangat menyenangkan. Di mana Rian? Tanya Raihan, matanya berkobar. Dia di dalam, kata Kaisen. Tapi, ada sebuah kejutan kecil untuk kalian. Aku tahu persis apa yang kau pikirkan, Raihan. Kau akan meretas sistem keamananku. Sayangnya, aku sudah membuat sistem yang tidak bisa diretas oleh seorang jenius sepertimu. Raihan mengangguk, ia tahu ini jebakan. Aku tidak butuh meretas, katanya, suaranya tenang. Aku hanya perlu memecahkannya. Tiba-tiba, lampu-lampu di gudang itu berkedip dan mati. Kaisen terkejut. Apa yang terjadi? Teriaknya, frustrasi. Aku meretas jaringan listrik kota, kata Raihan dengan bangga. Aku akan menonaktifkan seluruh sistem mereka, termasuk milikmu. Dan saat itu terjadi, kita akan masuk dan menyelamatkan Rian. Tetapi, Kaisen hanya tertawa. Bocah bodoh, kau pikir kau sudah menang. Aku tidak butuh listrik. Rian ada di dalam, dan dia diikat ke sebuah bom waktu. Aku akan memberimu waktu 5 menit. Jika kau tidak menemukannya dalam 5 menit, bom itu akan meledak. Dan kau akan kehilangan temanmu. Wajah Raihan memucat. Ia dan Vivi kini berada dalam dilema yang mengerikan. Mereka tidak hanya harus menemukan Rian, tetapi juga harus mengalahkan Kaisen dan pasukannya yang berada di dalam gudang gelap. Mereka tidak bisa lagi lari dari kenyataan. Mereka harus menghadapi kegelapan. Dan Morgan, yang kini terhubung dengan mereka melalui teknologi canggih dari gerbang, merasakan penderitaan mereka. Ia harus mengambil keputusan yang mengerikan, apakah ia akan melihat teman-temannya jatuh ke dalam jebakan, atau apakah ia akan melanggar aturan dan memberikan mereka bantuan, mempertaruhkan semua yang ia miliki. Babak baru dari permainan yang kejam ini telah dimulai, dan Morgan, sang pewaris terpilih, akhirnya menyadari bahwa menjadi seorang pahlawan tidaklah mudah. Ia harus menghadapi musuh-musuh, dan ujian terberat yang pernah ia hadapi, ujian persahabatan, pengorbanan, dan kepercayaan. Bab 1012, Badai di Dalam Gerbang. Morgan merasa seolah waktu membeku. Di satu sisi layar, ia melihat titik-titik hijau yang merepresentasikan Raihan dan Vivi, statis di peta digital, terkunci dalam kegelapan gudang tua yang sunyi. Di sisi lain, Amelia memandangnya dengan tatapan mendesak, menuntut sebuah keputusan. Tiba-tiba, suara Johnson, direktur Wiwangsa yang selama ini menjadi jembatan Morgan ke dunia baru ini, terdengar dari interkom. Morgan, apa yang kau lakukan? Jangan bertindak gegabah. Suara Johnson terdengar parau, penuh kekhawatiran. Kaisen tidak hanya menguji kekuatanmu. Ia menguji hatimu. Ia ingin kau membuat kesalahan yang tidak bisa diperbaiki. Morgan menoleh ke layar, fokus pada titik Raihan dan Vivi. Keheningan mereka terasa lebih memekakkan telinga daripada ledakan apapun. Pikirannya berpacu, memproses semua data yang baru saja ia serap. Ia teringat percakapannya dengan Raihan, persahabatan mereka di masa-masa sulit. Ia mengingat Vivi,
gadis yang pernah ia cintai, yang kini menunjukkan keberanian di luar dugaan. Mereka semua adalah bagian dari hidupnya yang lama, yang ingin ia lindungi. Tidak ada lagi pilihan, Pak Johnson, jawab Morgan, suaranya mantap. Kaisen membuat pilihan ini untukku. Ia memaksa tanganku. Ia melangkah mendekati konsol utama. Jari-jarinya melayang di atas hologram yang memproyeksikan jaringan Wiwangsa. Tiba-tiba, sebuah ide gila melintas di benaknya, sebuah intuisi yang datang entah dari mana. Selama ini, ia hanya berpikir bagaimana cara menembus pertahanan Kaisen. Ia tidak pernah berpikir, mungkin, Kaisen juga menembus pertahanan Wiwangsa. Amelia, kau bilang Ordo Aeterna memiliki tim peretas terbaik, kata Morgan, matanya menyipit. Dan Kaisen juga terhubung dengan mereka. Amelia mengangguk, sedikit bingung. Ya, itu benar. Jika mereka bisa membuat sistem yang tak bisa diretas, artinya mereka sudah memiliki akses yang sangat dalam. Bukan cuma di gudang itu, tapi juga di tempat lain. Mungkin, di sini, kata Morgan, menunjuk ke titik di peta gerbang. Mereka tidak hanya merancang jebakan. Mereka juga sudah mempersiapkan jalan keluar. Amelia menatap Morgan dengan ekspresi tidak percaya. Itu tidak mungkin. Gerbang memiliki sistem pertahanan paling canggih di dunia. Tapi ingat titik aneh yang aku temukan. Morgan bertanya, itu bukan sinyal keluar, itu sinyal masuk. Kaisen tidak menunggu. Ia mengirimkan hadiah. Morgan memerintahkan Amelia untuk menjalankan diagnostik ulang, mencari anomali di luar parameter keamanan normal. Mereka mencari sesuatu yang tersembunyi, sebuah paket data yang sudah ada di dalam sistem, menunggu untuk diaktifkan. Di dalam gudang, Raihan dan Vivi bergerak dalam kegelapan total. Detik-detik terasa seperti jam. Raihan menggunakan ponselnya, bukan untuk meretas, tetapi untuk memancarkan sinyal sonar yang memantul dari dinding. Vivi, di sisi lain, menggerakkan drone mungilnya. Lampu kecil drone itu menyala, memberikan gambaran samar tentang sekeliling mereka. Raihan, di sana, bisik Vivi, menunjuk ke sebuah sudut. Mereka melihat Ryan, terikat di kursi dengan air mata membekas di pipinya. Namun, yang lebih mengerikan adalah sebuah bom waktu digital yang menempel di dadanya, berkedip, menunjukkan hitungan mundur. Kaisen telah menggunakan teknologi dari Ordo Aeterna, sebuah bom yang tidak akan bisa dilucuti tanpa kode yang benar, yang hanya bisa diakses oleh Kaisen. Tiba-tiba, suara Kaisen terdengar dari pengeras suara yang tersembunyi. Aku yakin kalian sudah melihatnya. Jangan khawatir, Raihan. Aku memberimu 5 menit untuk memecahkan teka-teki itu. Tapi, bagaimana jika aku mempercepatnya? Hitungan mundur di bom itu melompat dari pukul 3.45 menjadi pukul 1. Raihan mengepalkan tinjunya, frustrasi. Sialan, dia tidak akan mengaktifkannya sekarang, kata Vivi dengan tenang. Ini hanyalah permainan mental. Dia tahu kita tidak akan menyerah, jadi ia membuat kita panik. Raihan mengangguk, matanya yang tajam menyapu sekeliling. Ia tahu, Kaisen tidak akan mengambil risiko. Ia tidak akan membunuh Ryan sebelum Morgan tiba, sebelum seluruh skenario ini mencapai puncaknya. Ada sesuatu yang lain, sesuatu yang tersembunyi di balik semua ini. Di dalam gerbang, alarm berbunyi nyaring. Sebuah pesan kesalahan muncul di layar Amelia. Sesuatu telah menembus pertahanan mereka. Morgan, kau benar, kata Amelia, suaranya tegang. Ada pintu belakang yang diaktifkan. File ini bukan virus. Ini adalah data. Morgan menyadari, ini adalah serangan yang tidak biasa. Kaisen tidak mencuri informasi. Ia mengirimkan informasi. Apa isinya? Tanya Morgan. Amelia memindai file tersebut. Matanya membelalak. Ini data pribadi Morgan. Semua data tentang panti asuhan, guru-gurunya, teman-temannya. Dan di dalam file ini, ada virus. Virus yang akan menyebar ke setiap sistem yang terhubung dengan data ini. Morgan merasa ngeri. Kaisen tidak ingin menghancurkan Wiwangsa. Ia ingin menghancurkan Morgan. Ia telah mempersiapkan sebuah virus yang menargetkan koneksi emosional Morgan. Virus itu akan merusak semua hal yang Morgan anggap penting, kampus, teman-teman, bahkan mungkin Johnson dan Wiwangsa itu sendiri. Morgan menatap ke layar, melihat wajah Kaisen yang menyeringai, sebuah video yang secara otomatis terputar. Pintar kau, Morgan, bisik Kaisen. Kau menemukan pintu belakang. Sayangnya, itu adalah pintu yang mengarah ke jebakan lain.
Bom yang terpasang pada Ryan hanya akan meledak jika kau mengirimkan sinyal bantuan. Tapi, jika kau tidak melakukan apa-apa, virusku akan menyebar ke seluruh kotamu, menghapus data semua orang yang pernah kau sayangi. Wajah Morgan mengeras. Ini bukan lagi sekadar permainan. Kaysen bukan sekadar penjahat yang mengincar harta, ia adalah musuh yang ingin merusak jiwa. Morgan tidak hanya harus mengalahkan Kaysen, tetapi ia juga harus menyelamatkan semua yang ia cintai. Aku akan memberimu dua pilihan, Morgan, lanjut Kaysen. Loloskan aku, dan Ryan selamat. Atau kau coba bermain-main dengan virusku, dan kau akan kehilangan segalanya, termasuk teman-temanmu di gudang sana. Morgan, yang biasanya merasa bingung dan takut, kini merasakan gelombang ketenangan yang dingin. Ia menyadari bahwa pertempuran ini tidak akan dimenangkan dengan kekuatan fisik, juga tidak dengan teknologi. Pertempuran ini akan dimenangkan dengan kecerdasan, dengan intuisi. Amelia, kata Morgan, suaranya tenang dan tegas. Tunjukkan padaku setiap file yang masuk dari luar dalam 48 jam terakhir. Semua, bahkan yang terenkripsi. Amelia dan timnya bekerja dengan cepat. Mereka menemukan serangkaian file kecil, tidak terlihat, tersembunyi di dalam lapisan-lapisan kode yang rumit. Morgan, dengan intuisinya, melihat sesuatu yang lain. Ia melihat sebuah pola. Kaysen tidak hanya mengirimkan virus. Ia telah mengirimkan sistem. Mereka tidak hanya merancang sebuah virus, Amelia, kata Morgan, menunjuk ke salah satu file. Mereka merancang sebuah pembuat kunci. File ini tidak akan merusak. Ia akan merakit dirinya sendiri, menciptakan sebuah algoritma yang bisa mengunci atau membuka kunci data apapun. Apa artinya? Tanya Amelia, suaranya bergetar. Itu artinya, kata Morgan, Kaysen tidak hanya mengancam untuk menghapus data. Ia mengancam untuk mengontrol data. Dengan sistem ini, ia bisa mengunci semua data Wiwangsa, atau data pemerintah, atau data siapapun yang ia inginkan. Lalu bagaimana kita menghentikannya? Morgan tersenyum dingin. Kita tidak akan menghentikannya. Kita akan membalikannya. Morgan meminta timnya untuk melacak asal-muasal setiap file yang dikirim Kaysen. Mereka menemukan sebuah alamat IP yang berkedip-kedip, bersembunyi di balik ribuan server palsu. Ini tidak mungkin, Morgan, kata Amelia. Ini terlalu rumit. Morgan menggelengkan kepalanya. Itu bukan IP. Itu adalah kunci. Itulah sistem yang ia bicarakan. Di dalam gudang, hitungan mundur di dada Ryan menyisakan 5 detik. Rayhan dan Vivi mengepalkan tangan, siap menghadapi nasib mereka. Tapi, pada detik terakhir, hitungan mundur berhenti. Bom itu tidak meledak. Apa yang terjadi? Teriak Kaysen. Morgan, dari dalam gerbang, menatap layar dengan mata yang bersinar. Ia baru saja mengirimkan sebuah data kecil, sebuah paket kode yang ia susun sendiri. Ia tidak menggunakan kecanggihan Wiwangsa. Ia hanya menggunakan intuisinya, naluri pewaris yang baru ia temukan. Ia telah menemukan celah di dalam sistem pembuat kunci milik Kaysen, sebuah celah yang hanya bisa dilihat oleh seseorang yang tidak berpikir seperti seorang peretas, melainkan berpikir seperti seorang seniman. Morgan telah mengubah kunci Kaysen menjadi kunci universal, kunci yang bisa membuka dan mengunci apapun, dimanapun. Ia tidak hanya mengendalikan bom itu, tetapi ia juga mengendalikan sistem Kaysen. Morgan tersenyum. Permainan sudah berakhir, Kaysen, bisiknya. Ia telah membalikkan keadaan. Dan, seperti yang ia inginkan, babak baru dari permainan yang kejam ini telah dimulai. Morgan tidak lagi menjadi pewaris yang pasif. Ia telah menjadi seorang pemain yang aktif, seorang master yang akan menentukan nasibnya sendiri. Ia telah memilih jalannya, dan ia tidak akan pernah kembali. Bab 1013, Kunci Universal. Morgan menatap layar dengan mata yang tenang dan dingin, seolah badai emosi yang sempat mengamuk di dalam dirinya telah sepenuhnya mereda. Ruangan kontrol utama di gerbang hening, hanya terdengar deru halus server dan desah napas tegang dari Amelia dan timnya. Hitungan mundur di dada Ryan telah membeku di angka 0. Bom itu tidak meledak. Morgan telah membalikkan keadaan. Ia tidak hanya menghentikan ancaman, tetapi ia juga merampas kendali dari sang pembuat ancaman itu sendiri. Di sisi lain kota, di dalam gudang yang gelap dan pengap, Kaysen terhuyung mundur dari konsol komunikasinya, rahangnya jatuh, matanya dipenuhi ketidakpercayaan. Ponselnya berkedip, menunjukkan pesan kesalahan yang tak terhitung jumlahnya. Semua sistem yang ia pasang, semua jebakan yang ia ciang, kini tidak lagi merespons.
Bahkan layar yang seharusnya menampilkan ekspresi ketakutan Morgan kini hanya menampilkan sebuah logo Wiwangsa yang menyala, seolah mengejeknya. Tidak mungkin, bisiknya. Suaranya parau dan penuh kemarahan. Bagaimana dia bisa melakukan ini? Di gudang yang sama, Raihan dan Vivi saling pandang, lega dan bingung. Ketegangan yang mencekik mereka perlahan menguap, digantikan oleh keheranan yang mendalam. Mereka tahu Morgan yang mereka kenal bukanlah seorang ahli peretas atau ahli strategi. Namun, di balik layar, ia baru saja melakukan sesuatu yang ajaib. Mereka melonggarkan ikatan Rian, yang masih terikat di kursi dengan wajah pucat. Morgan, dia berhasil, gumam Rian, suaranya lemah. Di gerbang, Morgan mengangguk pada Amelia. Cari tahu lokasi mereka, sekarang. Tapi, Morgan, sistemnya terlalu rumit. Kita tidak punya akses ke server Kaisen, jawab Amelia, masih terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Morgan tersenyum tipis, senyum yang tidak pernah terlihat di wajahnya sebelumnya. Itu adalah senyum predator yang menemukan mangsanya. Kita tidak perlu akses ke servernya. Kunci yang aku ciptakan, itu bukan untuk membuka pintu, Amelia. Itu untuk membuat pintu. Aku sudah menempatkan sebuah penanda di sistemnya. Sebuah penanda yang akan terus mengirimkan lokasinya kepadaku. Morgan mengangkat tangannya dan menekan sebuah tombol di konsolnya. Di layar holografik, sebuah titik merah terang muncul, berkedip-kedip di sebuah area yang jarang dilalui, sebuah gudang tua di pinggir kota. Bersamaan dengan itu, sebuah titik biru lain juga muncul, bergerak dengan kecepatan tinggi, seolah panik. Morgan tahu, itu adalah sinyal dari kendaraan Kaisen. Amelia, hubungi tim keamanan Wiwangsa. Beritahu mereka lokasinya. Jangan hubungi polisi. Aku ingin tim kita yang datang. Aku ingin mereka mengamankan lokasi, dan Kaisen. Morgan, apa yang akan kau lakukan? Tanya Johnson, suaranya kembali terdengar dari intercom, kali ini penuh dengan kekaguman. Morgan menoleh ke arah kamera, matanya yang tajam menatap langsung ke Johnson. Aku tidak akan membiarkan dia kabur. Ini bukan hanya tentang Raihan, Vivi, dan Rian. Ini tentang semua yang dia lakukan. Dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ia kemudian mengambil langkah yang berani dan tak terduga. Ia mengarahkan sebagian besar daya dari server Wiwangsa, menggunakan kunci universal yang ia ciptakan, untuk mengirimkan sebuah paket data yang terenkripsi langsung ke ponsel Kaisen. Di dalam mobilnya, Kaisen mengumpat. Ponselnya bergetar dan berkedip, menampilkan sebuah pesan yang tidak dapat ia hapus atau abaikan, game over. Morgan, kau benar-benar, kau tidak tahu siapa yang kau hadapi. Teriak Kaisen ke dalam ponselnya, amarahnya memuncak. Tiba-tiba, layar ponselnya menampilkan sebuah video. Bukan video siaran langsung, melainkan video dari Morgan yang direkam beberapa saat sebelumnya. Morgan tampak tenang, memancarkan aura yang berbeda, bukan lagi seorang mahasiswa yang ketakutan, melainkan seorang pemimpin yang tegas. Aku tahu, Kaisen, kata Morgan dalam video itu. Aku tahu kau bukan siapa-siapa. Kau hanya pion. Kau di sini untuk mengujiku. Tapi, aku tidak pernah memberimu pilihan. Kau yang memaksa tanganku untuk membuat pilihan ini. Wajah Kaisen memucat. Ia tahu apa yang dimaksud Morgan. Morgan tahu tentang Ordo Aeterna. Di sebuah ruangan gelap yang hanya diterangi oleh puluhan layar monitor, seorang pria parubaya yang mengenakan setelan jas hitam sedang duduk di sebuah kursi besar. Pria itu, yang dikenal sebagai Pak Hexa, menyilangkan kakinya, mengamati semua yang terjadi dengan senyum yang tipis dan aneh. Di salah satu layar, ia melihat Kaisen yang sedang berbicara dengan Morgan melalui ponselnya, dan di layar lain, ia melihat Morgan yang sedang berbicara dengan Johnson. Bodoh, kau terlalu arogan, Kaisen, gumam Pak Hexa, suaranya tenang, seolah ia sedang mengomentari sebuah pertandingan catur. Aku sudah bilang, jangan pernah meremehkan musuhmu. Apalagi musuh yang tak terduga. Ia kemudian menekan sebuah tombol di konsolnya. Sebuah panggilan masuk ke ponsel Kaisen. Panggilan yang tidak bisa ditolak. Kaisen, kau telah gagal, kata Pak Hexa, suaranya sedingin es. Kau telah dipermainkan oleh seorang pemuda yang seharusnya tidak bisa mengendalikan situasinya. Kau terlalu banyak menggunakan kekuatan. Kau lupa bahwa dalam sebuah pertempuran, kecerdasan seringkali mengalahkan kekuatan. Tapi, Morgan, Kaisen tergagap. Morgan, adalah anomali,
Potong Pak Hexa, matanya menyipit saat menatap wajah Morgan di salah satu layarnya. Ia tidak menggunakan kekuatan yang ia miliki. Ia menggunakan kekuatan yang tidak ia miliki. Ia menggunakan naluri, intuisi yang datang entah dari mana. Ini menarik. Pak Hexa kemudian mematikan panggilan dengan Kaisen, meninggalkan Kaisen yang kini merasakan sebuah ketakutan yang lebih dalam daripada kekalahan. Ia tidak lagi takut pada Morgan. Ia takut pada tuannya sendiri. Di gerbang, Morgan menerima laporan dari Amelia. Tim keamanan sudah bergerak. Mereka sudah mengepung lokasi gudang. Mereka juga menemukan mobil Kaisen dan berhasil menghentikannya. Morgan menghela napas lega. Ia tidak menyadarinya, tetapi ia baru saja memenangkan pertempuran yang paling penting dalam hidupnya. Ia tidak hanya menyelamatkan teman-temannya. Ia telah membuktikan dirinya layak untuk menjadi seorang pemimpin. Tiba-tiba, ponsel Morgan bergetar. Sebuah nomor tidak dikenal muncul di layarnya. Morgan ragu sejenak, lalu mengangkatnya. "Halo, Morgan, kau anak yang menarik." Sebuah suara yang tenang dan dalam terdengar dari ujung telepon. "Kau memiliki naluri yang luar biasa. Sayangnya, naluri itu membuat musuh yang baru. Aku adalah Ordo Aeterna, dan aku akan mengujimu. Permainan yang sesungguhnya baru akan dimulai." Morgan mengepalkan tangannya. Ia tahu, di sisi lain dari pertempuran yang ia menangkan ini, sebuah pintu lain telah terbuka. Pintu yang menuju ke dunia yang jauh lebih berbahaya dari yang pernah ia bayangkan. Ia tidak lagi menjadi pewaris yang pasif. Ia telah menjadi seorang pemain yang aktif. Seorang master yang akan menentukan nasibnya sendiri. Dan ia tidak akan pernah kembali. Bab 1014, Pintu Labirin. Morgan berdiri di tengah ruangan kontrol utama, dikelilingi oleh layar holografik yang kini menampilkan data laporan yang terus mengalir masuk. Udara yang tadinya tegang kini terasa lebih ringan, namun sensasi aneh dari percakapan telepon terakhirnya masih menggantung di benaknya. Di satu sisi, ia telah memenangkan pertempuran yang paling sulit dalam hidupnya. Di sisi lain, ia baru saja membuka pintu ke neraka yang lebih besar. Permainan yang sesungguhnya baru akan dimulai. Kalimat itu berulang-ulang di kepala Morgan, sebuah peringatan dan tantangan yang tidak bisa ia abaikan. Siapakah Ordo Aeterna? Dan mengapa mereka tertarik padanya? Morgan bukan lagi seorang mahasiswa biasa yang beruntung. Ia sekarang adalah target dari sebuah organisasi yang bisa mengendalikan pion sekelas Kaisen dengan mudah, dan yang bahkan bisa melacaknya tanpa meninggalkan jejak. Amelia melangkah mendekat, matanya dipenuhi kekaguman yang jelas. "Morgan, apa yang baru saja kau lakukan benar-benar luar biasa. Tim keamanan sudah tiba di lokasi. Kaisen sudah diamankan, bersama dengan Raihan, Rian, dan Vivi. Mereka semua baik-baik saja." Morgan menghela napas lega, ketegangan di bahunya sedikit mengendur. Kabar itu seperti oase di tengah gurun kekhawatiran. "Bagus, pastikan mereka aman. Jangan ada yang tahu apa yang terjadi di sini." "Tentu, Morgan." Tetapi, tentang Ordo Aeterna, Amelia tidak melanjutkan kalimatnya, namun pandangan matanya sudah cukup menjelaskan. Ia juga merasakan aura bahaya yang tidak kasat mata. Johnson, yang suaranya kembali terdengar dari intercom, terdengar sangat serius. "Morgan, Pak Hexa adalah orang yang sangat berbahaya. Dia adalah salah satu petinggi Ordo Aeterna. Organisasi ini telah lama mengincar aset Wiwangsa dan selalu mencari cara untuk mengendalikan para pewaris. Kamu telah menarik perhatian mereka. Jadi, saya bukan orang pertama yang mereka incar." Tanya Morgan, matanya tetap menatap tajam ke layar. Ia tidak lagi ketakutan. Kemenangan melawan Kaisen telah memberinya keyakinan yang dibutuhkan. "Tentu saja tidak. Sebelummu, ada banyak pewaris lain yang gagal. Mereka tidak memiliki intuisi sepertimu, Morgan. Mereka mencoba melawan dengan kekuatan, namun Ordo Aeterna bergerak seperti bayangan. Mereka selalu selangkah di depan. Itulah mengapa saya selalu mengisolasi kamu, agar kamu tidak terlibat terlalu dalam." Tapi, tampaknya itu tidak berhasil. Jelas Johnson, suaranya dipenuhi penyesalan. Morgan mengepalkan tangannya. "Jadi, selama ini saya hanya boneka di dalam kandang. Bukan boneka, Morgan, tetapi aset yang harus dilindungi. Sampai sekarang, kita selalu berhasil menjaga kamu dari radar mereka. Tapi sekarang, dengan manuver yang kamu lakukan, kamu telah menyingkap dirimu sendiri."
Kamu telah mengirimkan pesan yang sangat jelas kepada mereka, bahwa kamu bukan pewaris yang pasif. Kamu adalah pemain yang aktif. Morgan menunduk, merenungkan kata-kata Johnson. Ia merasa perjalanannya sebagai pewaris belum sepenuhnya dimulai, tetapi ia sudah berada di medan pertempuran yang tidak pernah ia duga. Sementara itu, di sebuah rumah sakit swasta yang terpencil, Kaisen terbaring di ranjang. Luka di wajahnya adalah hasil dari perlawanan yang ia berikan pada tim keamanan Wiwangsa. Namun, luka yang paling dalam adalah luka di harga dirinya. Ia telah kalah dari Morgan. Ia menatap langit-langit, wajahnya yang biasanya arogan kini terlihat hancur. Ponsel yang ia gunakan untuk berbicara dengan Pak Heksa hancur di tangannya, ia membantingnya ke dinding saking frustasinya. Dasar Morgan, kau benar-benar. Pintu kamar terbuka perlahan. Seseorang masuk, berdiri di ambang pintu, dan perlahan menutupnya. Kaisen menoleh, matanya melebar saat melihat siapa yang datang. Vivi, gumamnya, suaranya parau. Kenapa kamu di sini? Bukankah kamu seharusnya bersama Raihan dan Rian? Vivi tidak menjawab. Ia berjalan perlahan, berdiri di sisi ranjang Kaisen. Matanya yang biasanya angkuh kini dipenuhi oleh air mata. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata penyesalan. Kaisen, bisik Vivi, suaranya bergetar. Aku minta maaf. Kaisen tertawa sinis, meskipun ia merasa tidak ada yang lucu. Minta maaf. Kenapa? Karena kamu sekarang melihat Morgan berhasil, dan kamu kembali lagi padanya. Jangan harap, Vivi. Aku tahu kamu tidak akan pernah berubah. Vivi menggelengkan kepalanya. Bukan itu. Aku baru menyadari betapa bodohnya aku. Ia menatap tangan Kaisen yang memar. Kau tahu, selama ini aku selalu membela kamu. Aku selalu berpikir kau adalah yang terbaik. Tapi, di gudang tadi, ketika aku melihat ketakutan di matamu, Kaisen, aku menyadari sesuatu. Menyadari apa? Tanya Kaisen, suaranya dipenuhi amarah. Aku menyadari bahwa kau tidak berbeda denganku. Kita berdua sangat arogan. Kita selalu berpikir kita lebih hebat dari yang lain. Dan kita selalu meremehkan Morgan. Kita selalu melihatnya sebagai pemuda yatim piatu yang menyedihkan. Air mata Vivi menetes, membasahi pipinya. Tapi kita salah. Morgan tidak pernah menyedihkan. Dia selalu kuat. Bahkan tanpa warisan itu, dia jauh lebih kuat dari kita berdua. Kaisen terdiam. Kata-kata Vivi menusuknya lebih dalam daripada pukulan apapun. Ia tidak bisa membantah. Ia telah melihatnya sendiri. Morgan yang ia remehkan, yang ia pikir bisa ia hancurkan dengan mudah, telah mengalahkannya dengan kecerdasan yang luar biasa. Morgan tidak mengandalkan uang, koneksi, atau bahkan kekuatan fisik. Ia hanya mengandalkan dirinya sendiri. Morgan tidak membutuhkan kita, Kaisen. Kita yang selalu membutuhkan dia. Keberaniannya, kebaikannya, itu yang membuat teman-temannya tetap di sisinya. Sedangkan kita hanya bisa merampas apa yang dia punya. Vivi mengusap air matanya. Aku tidak ingin kembali padanya, Kaisen. Aku tahu aku tidak pantas. Aku hanya ingin minta maaf. Maaf, karena aku tidak pernah melihat hal itu sebelumnya. Dan, aku minta maaf karena telah menyeretmu ke dalam semua ini. Vivi kemudian berbalik dan berjalan keluar dari kamar, meninggalkan Kaisen sendirian di dalam keheningan, dengan kebenaran pahit yang kini menghantuinya. Ia kalah bukan hanya dari Morgan, tetapi juga dari keangkuhannya sendiri. Kembali di gerbang, Morgan menyadari bahwa pertempuran baru saja dimulai. Ia tidak lagi menjadi boneka yang pasif. Ia adalah seorang pemain yang aktif. Seorang master yang akan menentukan nasibnya sendiri. Dan ia tidak akan pernah kembali ke kehidupan lamanya. Namun, ia juga menyadari bahwa ia tidak bisa sendirian. Ia menoleh ke arah Amelia, ke arah timnya, dan ke arah suara Johnson yang kini menginterupsinya. Morgan, tim keamanan menemukan sesuatu di gudang, kata Johnson, suaranya terdengar tegang. Bukan hanya jebakan yang dibuat Kaisen. Kami menemukan skema, cetak biru, untuk sebuah senjata. Sebuah senjata yang bisa menonaktifkan seluruh sistem Wiwangsa. Morgan merasakan darahnya berdesir dingin. Kaisen tidak berencana hanya meledakkan sebuah bom. Ia memiliki rencana yang jauh lebih besar. Ada juga sebuah amplop yang ditujukan kepadamu. Morgan mengambil napas dalam-dalam. Ia tidak takut lagi. Ia sudah tahu siapa lawannya. Ia tahu mereka akan datang. Dan ia siap. Buka amplopnya,
kata Morgan, suaranya tenang. Dan berikan padaku, aku ingin melihat apa yang mereka punya. Amelia mengangguk, melangkah ke konsolnya, dan layar holografik menampilkan sebuah dokumen terenkripsi. Morgan mengulurkan tangannya, dan dokumen itu terbuka di hadapannya. Di dalamnya, hanya ada satu kalimat. Satu kalimat yang membuatnya sadar, bahwa permainan yang sesungguhnya baru saja dimulai, dan ia baru saja melangkah ke dalam labirin yang tidak ada jalan keluarnya. Selamat datang di pertempuran yang sesungguhnya, Tuan Morgan. Mainkanlah dengan hati-hati. Ini adalah labirin yang tidak ada jalan keluarnya. Bab 1015, Pusaran Angin Kekuatan Baru. Morgan menatap kalimat yang terpampang di layar holografik. Pesan singkat itu, selamat datang di pertempuran yang sesungguhnya, Tuan Morgan. Mainkanlah dengan hati-hati. Ini adalah labirin yang tidak ada jalan keluarnya, terasa seperti sambaran petir yang dingin. Bukan ancaman kosong, melainkan sebuah pernyataan yang penuh makna, sebuah undangan yang tak bisa ia tolak. Ia telah berhasil mengalahkan Kaisen, tapi itu hanyalah satu pion yang jatuh. Musuh yang sebenarnya kini menunjukkan wajahnya, bahkan jika hanya samar-samar. Apa yang akan kita lakukan, Morgan? Tanya Amelia, suaranya sedikit bergetar. Dia melihat ekspresi serius di wajah Morgan, ekspresi yang berbeda dari kelegaan sesaat yang baru saja ia rasakan. Morgan tidak langsung menjawab. Ia mengalihkan pandangannya dari layar, menatap sekeliling ruangan kontrol yang canggih. Dinding kaca, monitor holografik, dan segala kemewahan teknologi itu terasa seperti sangkar emas yang baru saja ia sadari. Ia bukan lagi seorang mahasiswa yang bisa kabur dari masalah. Ia kini adalah inti dari masalah itu sendiri. Mereka sudah tahu keberadaan saya, jawab Morgan dengan suara tenang, namun penuh tekad. Mereka tahu saya bukan pewaris yang bisa mereka kendalikan. Johnson benar, saya sudah menarik perhatian mereka, dan tidak ada jalan untuk kembali. Johnson, dari interkom, terdengar menghela napas. Morgan, kita harus segera memindahkan kamu ke lokasi yang lebih aman. Ordo Aeterna adalah organisasi global. Mereka punya mata-mata di setiap sektor, di setiap lini kehidupan. Bahkan di dalam Wiwangsa sendiri, saya tidak bisa menjamin 100% keamananmu. Morgan mengerutkan kening. Di dalam Wiwangsa, tanyanya, ia merasa dingin. Jika bahkan bentengnya sendiri bisa ditembus, di mana lagi ia bisa merasa aman? Apa yang membuat Anda berpikir begitu? Skema senjata itu, jawab Johnson. Cetak biru itu sangat spesifik, dirancang untuk melumpuhkan jaringan Wiwangsa dari dalam. Kaisen tidak akan bisa mendapatkan data sedetail itu dari sumber luar. Ada orang dalam yang membantunya. Orang itu adalah pion lain dari Ordo Aeterna. Dan mereka sudah melihat bahwa pion yang satu ini gagal, Morgan. Mereka akan mengirimkan pion yang lain, yang lebih kuat dan lebih berbahaya. Morgan mengepalkan tangannya. Kalau begitu, saya tidak akan lari. Saya tidak akan bersembunyi. Johnson, apa yang Anda ketahui tentang Ordo Aeterna? Beri saya semua informasi yang Anda miliki. Johnson terdiam sejenak. Mereka adalah sebuah sindikat. Bukan hanya soal uang, mereka mengincar pengaruh dan kendali. Mereka bergerak di balik layar, mengendalikan bursa saham, mengatur pergantian kekuasaan, bahkan memicu perang dagang. Mereka seperti virus yang menyebar di seluruh sistem global, dan mereka mengincar aset Wiwangsa untuk sumber daya mereka. Mereka ingin menjadikanmu boneka mereka. Tapi mereka tidak mengira kau akan melawan, Morgan. Kalau mereka mengira saya akan menjadi boneka, maka saya akan menjadi mimpi buruk mereka, balas Morgan dengan nada dingin. Mereka mengirimkan surat ancaman, bukan? Berikan saya lebih dari itu. Saya ingin tahu siapa mereka, di mana mereka, dan bagaimana cara kerja mereka. Saya tidak akan menunggu untuk diserang. Saya akan menjadi yang pertama menyerang. Ucapan Morgan membuat Johnson terkejut, namun di sisi lain, ia juga merasa bangga. Morgan tidak lari, ia menghadapi masalah. Morgan, ini sangat berisiko. Kamu belum siap untuk ini. Saya tahu, tapi kapan lagi saya akan siap? Potong Morgan, mereka sudah menganggap saya sebagai pemain, bukan lagi pion. Jadi, beritahu saya aturannya, dan saya akan menghancurkan mereka di permainan mereka sendiri. Sementara Morgan berhadapan dengan ancaman baru, di sebuah rumah sakit yang terpencil, Kaisen hanya bisa terdiam, kata-kata Vivi terus terngiang di benaknya. Ia tidak bisa membantah. Ia telah kalah. Hancur.
Dan bukan hanya kekalahan dari Morgan, ia juga kehilangan Vivi, satu-satunya orang yang ia pikir masih berada di sisinya. Ponselnya yang sudah hancur kini diganti dengan sebuah tablet. Ia menyalakan tablet itu, dan menemukan satu notifikasi dari sebuah nomor tak dikenal. Kami sudah melihat apa yang terjadi. Jangan khawatir, Kaisen. Kegagalan adalah bagian dari proses. Tapi sekarang, kamu bukan lagi pemain. Kamu hanya pion yang bisa kami gunakan. Kaisen membanting tablet itu ke lantai. Ia merasa terhina. Ia telah memberikan segalanya untuk Ordo Aeterna, menjadi antek-antek mereka, hanya untuk dibuang begitu saja. Ia tidak akan membiarkan itu terjadi. Ia harus membuktikan dirinya. Ia harus merebut kembali apa yang menjadi miliknya. Ia harus menghancurkan Morgan. Kembali ke gerbang Wiwangsa, Morgan tidak menunggu lama. Ia segera menghubungi Raihan dan Rian. Morgan tahu bahwa ia tidak bisa sendirian. Ia membutuhkan teman-temannya, bukan hanya untuk dukungan moral, tetapi juga untuk perspektif baru. Jadi, Ordo Aeterna. Rian terdengar kaget saat mendengar penjelasan Morgan. Organisasi semacam itu, benar-benar ada. Ya, jawab Morgan, matanya tetap menatap layar yang menampilkan dokumen rahasia. Dan mereka menganggapku sebagai ancaman. Raihan, yang selalu lebih peka, menyadari sesuatu. Morgan, mereka mencantumkan namamu. Tuan Morgan, mereka menganggapmu sederajat dengan mereka. Itu bukan ancaman, itu adalah undangan. Tapi kenapa? Apa yang membuat mereka begitu tertarik padamu, selain karena kamu adalah pewaris? Morgan terdiam. Pertanyaan Raihan sangat dalam. Ia bukan hanya sekadar pewaris. Ada sesuatu yang lain, sesuatu yang membuat Ordo Aeterna, sebuah sindikat yang mengendalikan dunia, begitu terobsesi dengannya. Mungkin, ada sesuatu yang lebih dari sekadar warisan Wiwangsa, jawab Morgan. Jansen mengatakan ayahku dan Ordo Aeterna memiliki sejarah di masa lalu. Tapi apa itu? Ini seperti puzzle yang hilang. Kalau begitu, kita harus mencari tahu, kata Raihan dengan nada serius. Morgan, kamu tidak sendirian. Kita akan mencari tahu ini bersama-sama. Tiba-tiba, suara Jansen terdengar kembali dari interkom. Morgan, kami berhasil melacak asal-usul surat yang dikirimkan oleh Ordo Aeterna. Servernya berada di sebuah pulau terpencil. Pulau yang tidak terdaftar di peta manapun. Morgan mengangkat alisnya. Pulau terpencil. Apa yang mereka sembunyikan di sana? Kami belum tahu, jawab Jansen. Tapi yang pasti, itu adalah markas utama mereka. Itu adalah jantung dari labirin ini. Morgan tersenyum. Ia tidak lagi takut. Tantangan ini justru membuat jiwanya bersemangat. Kalau begitu, saya punya rencana. Jansen, saya butuh bantuan Anda. Persiapkan sebuah tim. Kita akan pergi ke pulau itu. Pergi. Morgan, itu gila. Kamu akan masuk ke sarang mereka. Seru Jansen. Tidak, Jansen, balas Morgan, suaranya dipenuhi keyakinan. Mereka mengundang saya ke labirin mereka. Saya akan menerimanya, tapi saya akan membawa tim saya. Saya akan menunjukkan kepada mereka bahwa saya bukan hanya sekadar pemain. Saya adalah master labirin ini. Morgan mengakhiri panggilan dan menatap layar holografik. Di sana, ia melihat sebuah cetak biru untuk sebuah pesawat tempur futuristik yang sangat canggih, yang tampaknya menjadi bagian dari aset rahasia Wiwangsa. Senjata yang lebih mematikan dari bom manapun. Jika mereka ingin bermain, kita akan bermain, gumam Morgan pada dirinya sendiri. Dan kita akan bermain dengan aturan kita sendiri. Namun, di sebuah ruangan gelap di pulau misterius itu, sebuah sosok yang duduk di kursi tinggi menyaksikan semua pergerakan Morgan. Dia tersenyum, senyum yang sama dengan yang Morgan lihat di video Pak Hexa. Dia datang, kata sosok itu dengan suara serak. Pemain yang kita tunggu-tunggu. Aku sudah menunggunya selama ini. Aku sudah merencanakan ini sejak lama. Sekarang, permainan yang sesungguhnya baru akan dimulai. Dan kali ini, tidak akan ada yang bisa menghentikannya. Sosok itu mengangkat tangannya, dan di depannya, layar holografik menampilkan wajah Morgan. Sosok itu tidak memiliki mata. Sebaliknya, di tempat matanya seharusnya berada, ada dua tanda segitiga terbalik yang bersinar dengan cahaya merah gelap. Tanda yang sama dengan yang Morgan lihat di dokumen rahasia. Tanda dari Ordo Aeterna. Selamat datang, Morgan, bisik sosok itu. Aku adalah The Architect.